Sebenarnya dari peristiwa ini tuh banyak hal yang Tuhan mau mendidik kita. Jadi semua peristiwa itu nggak bisa kita samakan. Nah, contoh, dulu pertama kali Cumai datang ke sini. Kita nggak kenal sama Cumai. Datanglah Cumai ke sini dalam kondisi dia kritis, sangat memprihatinkan. Nah, kita temukan dia di atas spring bed kita, di tempat tidur. Dalam kondisi dia sudah hampir juga dia pergi untuk selama-lamanya. Dia dalam kondisi membawa keadaan dia yang luka-luka di bagian kaki itu. Waktu dia datang pertama kali itu, dia itu membawa kondisi dia itu luka yang sudah betul-betul membau, bernanah, berdarah. Sudah sekarat dia itu kondisinya. Lalulah saat itu kita usahakan, kita rawat dia di sini, ya rawat dengan kasih sayang sih sebenarnya, karena waktu itu kan tanpa menggunakan segala obat, apa diobatin, kita juga belum paham bagaimana caranya untuk kita menghadapi hewan kan. Jadi ya kita cuma berharap, bergantung sepenuhnya, mengandalkan kuasa Tuhan itu untuk ada mujizat terhadap si Cumai ini. Ya kita gendong dia, kita kasih makan dia. Hanya saja peristiwa waktu itu dia masih bisa makan sendiri, masih bisa minum sendiri dengan begitu lahapnya dia. Nah, saat dia terbaring, terkulai, dia tidak bisa bangun saat itu karena matanya aja sudah sisa putihnya. Nah, saat disuguhkan makanan di depan dia, dia langsung bangun dengan begitu spontan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh tenaga dia. Langsung dia dengan begitu lahapnya dia minum dan makan. Ada videonya di YouTube kita sebelum-sebelumnya itu. Peristiwa waktu pertama kali itu. Jadi dia makan, mulai itulah dia sehat. Dia sembuh dan koreng lukanya pun mulai sembuh. Hanya saja ya masih terlihat lah ada kunatnya di bagian kaki. Sampai sekarang, jadi Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana yang lain. Jadi Tuhan punya kehendak untuk Cumai berkenalan dengan kita, Cumai bersama-sama dengan kita sekian tahun lamanya. Sampai ketemu peristiwa yang kedua kali ini, dia mengalami sakit, dia nggak mau makan, hanya saja bedanya sakitnya kali ini dia nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, harus pertolongan dari kita untuk dia bisa masuk makanan, masuk nasi walaupun sedikit ke dalam mulutnya dia. Itu pun mengetahui hal ini, cara untuk dia bisa makan pun itu diberikan solusi oleh dokter. Nah, sebelumnya kami itu sempat kebingungan juga bagaimana ya caranya supaya dia ini bisa makan. Ya kami ya memperjuangkan kepada Cumai ini sampai kami belikan ikan ke pasar, lalu kami goreng. Nggak ada juga dia respon bergeming tuh nggak ada. Kami berharap supaya dia ini mau makan. Jadi pikiran kami itu nih, kami kasih di atas piring kepada Cumai, berharap dia ngambil sendiri, berharap dia makan sendiri sebagaimana sebelumnya itu ketika dia mencium aroma gorengan, lalu dengan begitu agresifnya dia, dengan begitu spontannya dia bisa mengambil. Itu menurut kami, pemikiran kami, harapan kami seperti itu. Ternyata kan berbeda dengan apa yang kami pikirkan, berbeda dengan apa yang kami mau. Ternyata kan bukan dengan cara seperti itu ngadapin si Cumai ini. Nah, itu pun banyak hal yang kami dapatkan, pengalaman-pengalaman baru kami ketika kami dari dokter itu. Jadi segala sesuatu yang menurut kita manusia, pemikiran kita manusia, ada banyak hal sebenarnya yang Tuhan mau mengajari kita, mau mendidik kita dari peristiwa ini. Jadi semua peristiwa itu tidak bisa disamakan semua. Itulah hal baru yang kami temukan, hikmat baru yang kami temukan. Yang pertama, kami berpikir, mengharap, mengandalkan sepenuhnya kuasa mujizat Tuhan itu terjadi terhadap Cumai. Itu saja yang kami harapkan, andal satu-satunya sampai ketemu pemulihan dan kesembuhan itu. Dalam berapa hari itu tiba-tiba didorong kuat sekali untuk bawa ke dokter. Hati ini tiba-tiba didorong kuat.
bawa ke dokter. Kenapa tiba-tiba ada hikmat itu muncul dibawa ke dokter? Nah, dalam kondisi Cumai ini lemah, tidak berdaya. Tapi kenapa dia berkali-kali dia tiba-tiba bangun? Dia menunjukkan dirinya bahwa aku nih kuat, bahwa aku nih tegar, bahwa aku nih berjuang untuk hidup. Nah, yang kami lihat tuh seperti itu. Pada saat dia tergeletak, dia sudah tidak kuat berdiri, tiba-tiba dia nggak sampai berapa menit lagi, dia bangun. Dia tunjukkan dirinya di depan kami. Lalu dia berjalan dengan begitu sempoyongannya. Dalam kondisi tidak berdayanya dia, berjalan dia. Kemana-kemana dalam rumah ini berjalan. Tapi ya kami ikutin terus kemana dia. Takutnya tiba-tiba dia meninggal, kami tidak ketemu, entah di bawah ranjang, entah di sudut-sudut. Tiba-tiba sudah ketemu mayatnya dalam kondisi berbau, semisal begitu. Jadi kami pantau terus dia. Kami kejar, kami jaga terus dia. Si Cumai ini, kalau dia masuk ke lorong-lorong ranjang itu kami ambil lagi, kami taruh lagi, dia tidur di atas bantal. Nah, jadi sering sekali dia menunjukkan dirinya seperti itu. Berarti kan kita bisa melihat Cumai ini orang yang kuat. Dia ini mau berjuang keras, dia mau mempertahankan supaya dia ini masih hidup di depan kami. Ya, dia menghibur kami sebenarnya, memberikan penghiburan kepada kami supaya kami ini tidak sedih melihat kondisi dia yang tidak berdaya. Nah, jadi kita bisa melihat pribadi Cumai itu. Hanya saja masih banyak hal-hal yang lain yang belum kami ketahui maksud dan rencana Tuhan itu. Ada hikmat-hikmat Tuhan di balik semua peristiwa ini yang masih belum kami temukan untuk menghadapi hewan itu seperti apa sih sebenarnya. Ya. Ternyata masih ada ya bagian-bagian orang lain yang memang ahlinya, spesialis di bidang hewan juga, yang untuk memahami dunianya hewan, yang untuk memahami, paham psikologisnya hewan, karakternya hewan. Iya. Jadi bukan semua kita pahami. Contoh, ibu paham di bidang orang gangguan jiwa untuk manusia, tapi masih banyak hal lain yang ternyata itu masih perlu kita pelajari. Ya, didikan Tuhan itu, hikmat dari Tuhan yang perlu Tuhan singkapkan. Ternyata kan harus lewat orang lain juga. Ya. Supaya kita mendapatkan pemahaman yang baru, pengalaman yang baru, wawasan yang baru untuk kita menghadapi hewan. Bagaimana ketika dia sakit, ya, waktu dia sakit pertama, oke, dia masih bisa makan sendiri, ngambil sendiri, sekalipun dalam kondisi krisisnya dia, tidak berdayanya dia. Ternyata sakitnya yang kedua ini tidak bisa disamakan dengan sakit yang sebelumnya. Dia butuh bantuan untuk bisa masuk nasi, makanan, minuman ke dalam mulut dia. Ternyata ada alatnya itu. Nah, itu tidak terpikir oleh kami sebenarnya. Kita temukan itu ketika Tuhan berikan hikmat. Ya, pemahaman melalui seorang dokter itu memberikan pengalaman yang baru kepada kami. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari melalui orang lain juga, walaupun mungkin kita memiliki ahli di bidang yang lain, namun tidak semua kita pahami. Ada bidang-bidang orang lain yang memang di bidangnya orang, spesialisnya, ahlinya dia, yang harus kita juga terima. Kita harus rendah hati, mengajari kita untuk berjiwa besar, untuk kita bisa menerima pengalaman itu dari orang lain. Jadi banyak hal Tuhan mendidik kita dari kisah ini, supaya kita juga menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, berjiwa besar, untuk kita bisa menerima masukan, pengalaman yang baru dari orang lain. Supaya kita itu tidak selalu merasa, aku paling benar, aku paling hebat, aku paling bisa menyelesaikan keseluruhannya. Ada bagian-bagian orang lain yang harus kita perlu rendah hati, kita menerima itu. Sekalipun saat ini kita menerima peristiwa ini yang terlihat menurut mata kita ini sesuatu hal yang buruk, sehingga peristiwa yang kedua kali ini dia pergi untuk selama-lamanya. Terkadang menurut kita manusia itu sesuatu hal yang tidak baik, namun Tuhan punya kehendak yang lain, punya rencana yang lain. Itu sesuatu yang baik bagi Tuhan menurut Tuhan. Menurut kita itu tidak baik.
Tuhan punya rencana, semua kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa menentang kehendak Tuhan. Kita ikutin, kita terima dengan ikhlas, lapang dada, berjiwa besar, rendah hati. Maunya Tuhan, rencananya Tuhan. Hanya saja di balik semua ini, ada banyak yang memang Tuhan perlu ajari mendidik kita dari kisah ini. Kita menghadapi manusia bagaimana, seperti apa ketika dia sakit. Kita menghadapi dunia hewan, bagaimana cara kita menangani dia ketika dia sakit. Jadi Tuhan itu luar biasa sekali memberikan pengalaman-pengalaman yang baru, hikmat-hikmat yang baru bagi kita. Untuk kita semakin cerdas, semakin bijaksana mengambil keputusan itu. Bagaimana sikap respon kita ketika kita diperhadapkan dengan banyaknya peristiwa, situasi, apapun itu. Cara menanganinya pun berbeda-beda. Misal 10 anak. Ya, 10 anak tuh juga punya karakter yang berbeda-beda. 10 anak pun kita cara mendidiknya juga berbeda-beda. Jadi dari semua kisah ini banyak hal Tuhan berikan didikan bagi kita. Ini sekalian kesaksian ibu ini sebenarnya dari kisah Cumai pergi untuk selama-lamanya ini. Kesaksian itu bukan hanya yang terlihat baik-baik saja terus. Yang menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Tuhan ini baik. Dia meninggalkan kita. Kita sudah terlanjur sayang, jatuh cinta sama Cumai. Karena sudah akrab sama Cumai, sudah bertahun-tahun dia kumpul dengan kita. Bagaimana manjanya dia sama kita. Bagaimana Cumai ini memahami reaksi kita terhadap dia. Diizinkan Tuhan ya, perkenalan dengan kita, diizinkan bersama-sama dengan kita. Sekian tahun lamanya dia ada di sini. Sejak kehadiran dia pertama kali membawa sakitnya itu dari luar, yang sebenarnya kita tidak kenal dengan Cumai ini. Dari mana dia datang ke sini, tiba-tiba sudah ada di spring bed. Dalam kondisi dia itu tidak berdaya, yang benar-benar hampir sudah dia pergi untuk selama-lamanya. Tapi itu Tuhan izinkan kepada kita, untuk kita ya memiliki pengalaman, wawasan yang baru ya. Jadi bukan cuma hanya kita menghadapi dunianya manusia, kita memiliki belas kasih itu untuk kita tulus, memiliki ketulusan itu. Ternyata kan Tuhan izinkan kita juga diperhadapkan dengan juga dunia hewan, dunia binatang. Bagaimana sikap respon hati kita, kasih sayang kita tuh kepada binatang, kepada hewan. Ketika kita sudah akrab dan kita sudah mendalami kumpul sama dia, disitulah kasih sayang kita muncul, tumbuh. Kasih sayang kita sama hewan, sama binatang ini. Kita melihat dia. Makanya ketika dia pergi itu kita merasa kehilangan sekali. Minta ampun sejadi-jadinya kita di hadapan Tuhan. Kalaupun kita ada salah, mungkin selama kita ada makanan, mungkin semisalnya ya kita terkadang bisa nggak ngasih dia. Sementara dia meow-meow, dia minta makan. Saat kita makan, misalnya gitu, lalu kita nggak kasih dia. Banyak hal yang Tuhan ajar untuk kita sebenarnya. Saat kita makan, lalu dia meow-meow, meow-meow, dia minta makan. Itu bahasanya dia. Lalu kita mungkin nggak ngasih dia. Ketika dia pergi untuk selama-lamanya, disitulah membuat kita itu menyesal di belakang hari. Ya, menyesali, penyesalan itu pasti datang di belakang hari ketika merasa kehilangan, misalnya seperti itu ya. Dari banyaknya peristiwa berbentuk apapun itu semua mendidik, mengajari kita ya, untuk kita disadarkan. Sampai dengan Tuhan gerakkan loh hati ibu untuk bawa ke dokter. Tapi waktu itu kan ibu tuh selalu masih berpikir karena kan sebelum-sebelumnya dalam dunia pelayanan ibu itu ya, mau ngadapin apapun bentuknya, jenisnya, apapun masalah orang, ibu selalu mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, bahwa mujizat itu pasti terjadi. Oke, itu iman kita. Tapi ternyata di balik semua ini,
Ya, Tuhan mau mengajari kita. Berharap sepenuhnya sama Tuhan itu sudah nomor satu. Ternyata ya di balik semua ini Tuhan mau kita juga membutuhkan orang lain yang di bidangnya dia, di bagian spesialisnya dia untuk paham menghadapi hewan ini. Ya, Tuhan juga mau gerakan. Ibu waktu itu berkali-kali loh ada suara itu ke dokter, bawa ke dokter gitu. Hanya saja kan kita bawa ke dokter itu kan dalam kondisi dia nggak mau makan begitu. Karena kita melihat dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, pengalaman yang sebelumnya. Ya kita tinggal bertahan aja, berharap mujizat Tuhan itu terjadi. Itu. Yang kedua memang karena kondisi kita ini kan, makanya kenapa ibu tuh dalam hal apapun selalu bergantung penuh ke Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kita kalau dari sisi keuangan kita nggak bisa berbicara soal keuangan. Memang kita ini ya pas-pasan untuk kehidupan hari-hari. Kalau soal keuangan itu apalagi kok namanya harus mengeluarkan keuangan untuk kemana-kemana misalnya. Memang kita dari sisi materi kita nggak bisa andalkan itu. Kita hanya mengandalkan sepenuhnya ya berharap mujizat Tuhan. Ada kalanya, ada peristiwa, ada kejadian yang kita juga harus ya, yang satu dengan iman mengandalkan kuasa Tuhan, yang kedua Tuhan menuntun kita juga harus membutuhkan memerlukan orang lain yang memang bagiannya yang paham, supaya untuk saling bekerja sama, saling bersinergi itu. Jadi banyak hal lah yang Tuhan didik kita itu dari kisah peristiwa si Cumai ini. Kita menjadi orang yang rendah hati, berjiwa besar ya. Jadi kita bukan hanya merasa ya aku semua aku bisa, biar aku tangani, semisalnya begitu ya. Ternyata kan dibalik semua itu kita juga ya harus memerlukan orang lain. Contoh juga dapat pengalaman barunya ibu. Akhirnya kan ibu mendapatkan hikmat yang baru, bagaimana memberi makan kucing, minum kucing. Di saat dia memang tidak bisa dengan sendirinya, berarti kan ada alatnya itu yang harus dimasukkan dalam mulutnya dia. Ya kita temukan itu ya dari dokter, saran dokter itu kan banyak kita dapat hal baru. Sehingga kita bisa lebih dalam lagi mempelajari psikologisnya, mempelajari psikiaternya si Cumai, si hewan maksudnya ibu. Karakternya hewan ini. Makanya kita kenapa harus rendah hati untuk menerima masukan orang lain. Karena tidak semua bidangnya kita dipahami orang lain. Lalu bidangnya orang lain tidak semua kita miliki itu. Maka kenapa pentingnya saling berbagi itu tadi. Ya untuk melengkapi. Ibu tidak miliki apa yang dimiliki dokter di bidang hewan. Wawasan baru, pengetahuan baru, hikmat baru, pengalaman baru. Semua ini di dalam kendalinya Tuhan. Coba kalau bukan di dalam kendalinya Tuhan waktu itu, ibu nggak mungkin digerakkan untuk pergi ke dokter. Karena dalam pelayanan ibu itu ya memang ibu ya sebenarnya ya nggak pernah mau mengandalkan obat medis. Apa-apa selalu dibawa ke dokter misalnya. Jadi ibu ini itu paling nomor belakangan. Yang utama itu ya ibu andalkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu. Bergantung dengan iman. Dalam perjalanan ibu kan sebenarnya begitu. Karena memang ibu juga keuangan juga ya pas-pasan hidup. Bagaimana supaya kuasa Tuhan itu memang mengalir. Satu-satunya mengandalkan Tuhan. Ternyata dari kisah ini kan Tuhan juga mengajari kepada ibu. Nomor satu, oke Tuhan kita andalkan. Yang kedua, kalau Tuhan gerakan kita harus perlu dokter, ya berarti kita harus perlu dokter. Nah ini semua di dalam kendalinya Tuhan. Bukan berarti kita tidak percaya kuasa Tuhan, ternyata kan begitu. Kalau selama ini kan pola pikir ibu kan sepenuhnya serahkan penuh di dalam tangan Tuhan, berdoa. Makanya ibu sebelum ke dokter itu ibu berdoa sejadi-jadinya. Nangis ibu sama Cumai ini. Tapi ada suara itu menuntun ibu pergi ke dokter, pergi berkali-kali. Di saat Cumai menunjukkan dirinya bahwa Cumai ini pribadi yang hebat. Dia kuat berdiri, bertahan dalam kondisinya lemah gitu. Dia berdiri, dia berjalan. Aku ini masih ada harapan dia tunjukkan. Selain dia juga menghibur supaya kita nggak sedih. Artinya kan kita harus memahami juga bahasa isyarat, bahasa tubuhnya hewan, sis. Lalulah ibu bawa dia ke dokter waktu itu. Jadi dibilang dokter,
tipis harapan, bilang dokter. Kenapa kok lambat dibawa ke sini? Bilang dokter gitu kan. Kalau dia dalam kondisi dia sudah nggak bisa makan tuh kan, bilang dokter harus cepat dibawa ke dokter gitu. Ya kalau ibu itu ya berpikirnya, karena memang dalam dunia pelayanan ibu kan selalu mengandalkan sepenuhnya kepada, bergantung kepada kuasa Tuhan, itu terjadi mujizat itu kan. Begitu. Ternyata kan Tuhan punya rencana lain juga untuk mendidik kita. Iya. Jadi semua apa yang terlihat sis hari ini kelihatannya tidak baik bagi kita manusia, semua baik bagi Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang mau mendidik kita. Pembelajaran pengalaman baru bagi kita. Ibu mau beritahu sis kepada kalian semua. Berapa hari ini ibu dampingi terus sama berkati sis. Kita kasih minum, kita kasih makan dia. Dia bergerak sedikit, kita angkat, kita tidurin dia di atas bantal itu. Kita jagain dia dalam dia tidak berdaya itu. Sampai dia memberi tanda sis. Nah, dia memberi tanda pertama itu sis. Waktu itu di menit yang pertama, yaitu di menit yang ke-55. Ia memberi tanda akan pergi sis. Di menit yang kedua, yaitu menit yang ke-56, ia juga memberi tanda sis. Lalu yang terakhir, di menit yang terakhir itu, yaitu di menit yang ke-57, ia memberi tanda menghembuskan napas terakhirnya untuk pergi sampai selama-lamanya sis. Ya, kita ucapkan RIP untuk Cumai. Kamis 8 Mei 2025 pukul 18.57 Wita. Pergi untuk selama-lamanya. Lalu kami mandikan dia sih. Setelah itu lalu kami antar dia ke pemakaman. Itu sebenarnya kan karena kondisinya kan ibu sendiri di rumah ini, anak-anak tuh keluar sudah jalan. Ibu nih nggak memberitahu kepada anak-anak kalau dia itu sudah mulai ada tanda-tanda itu. Nggak mau ibu beritahu, takut anak-anak tuh kepikiran. Jadi pergilah mereka keluar. Nah nggak lama hujan. Nah pas hujan itu, nah disitulah kan nggak mau Cumai itu anak-anak tuh jadi pikiran. Mau ibu angkat, ibu pangku lah. Ya barangkali nanti dia terganggu. Ibu nggak mau dianggap kita nggak ikhlas kepergian dia. Lalu ibu biarkan aja dia di bantal itu sambil ibu videoin dia. Karena berapa kali sudah sebenarnya dia pernah ibu lihat sebelumnya waktu siang kemarin. Dia itu sudah mau pergi. Hanya saja karena ibu angkat dia, ibu peluk dia, ibu gendong. Maksudnya di pangkuan ibu lus-lus dia. Lalu nggak jadi dia sis. Nggak jadi dia pergi. Jadi dari situ ibu pelajari. Ketika dia sudah mau menghembuskan napas mau pergi, pada saat kita peluk dia, kita lus-lus dia, itu nggak jadi sis. Waktu siang itu loh, ibu kan memperhatikan dia terus, ibu dampingi terus dia. Itu nggak jadi itu berapa kali, gara-gara ibu lus kepala dia itu sis. Nah tadi malam itu coba kali ini nggak usah ibu sentuh dia. Ya memang sebelum ibu sentuh dia, ibu lus kepalanya. Lalu nggak lama kemudian tanda pertama dia beritahu, ibu biarin, nggak usah ibu sentuh lagi dia. Hanya saja ibu bilang, kalau mau pergi, pergilah dengan tenang nak. Ya, kami ikhlas. Pergilah nak dengan tenang. Ibu bilang begitu, jadi nggak ibu sentuh dia. Takut dia nggak jadi pergi. Ibu videoin aja dia itu. Ya, sampai dia ketiga kali itu pergi selama-lamanya. Nah, setelah itu nggak mau ibu sentuh dia. Ya. Siapa tahu kalau misalnya disentuh tiba-tiba dia nggak jadi kembali lagi. Karena pengalaman ibu menghadapi manusia, ibu layani itu pernah tiba-tiba dia bergerak, kembali bergerak, kaget ibu. Ibu diamin dia sambil ibu video. Ibu lihat, oh nggak ada sudah, detak jantungnya sudah, ibu biarin dulu berapa menit. Terus ibu sentuh kakinya, kok bergerak? Padahal detak jantungnya sudah tidak ada, tapi ibu sentuh kakinya bergerak. Berarti dia masih belum sepenuhnya ini, maksudnya belum sepenuhnya pergi.
biarin lagi, diam dulu ibu, sampai betul-betul dia sepenuhnya pergi. Walaupun detak jantungnya sudah tidak ada, tapi masih hangat badannya itu. Ya udah, nggak usah ibu sentuh, biar aja dia pergi ikhlas dengan selama-lamanya. Karena dia sudah, setiap kali ada suara ibu, setiap kali ibu sentuh dia, itu kayak nggak jadi, dia mau pergi. Berapa kali sudah ibu perhatikan. Jadi lebih baik ibu diam aja dulu sampai betul-betul dia sudah pergi. Ya, walaupun detak jantungnya sudah nggak ada, tapi dia masih hangat badannya. Biarkan aja dulu dia. Sambil doa, pergilah nak dengan tenang. Nah, jadi seperti itulah kesaksian sekilas ya. Banyak ya, itu memberikan pembelajaran pengalaman bagi kita semua, nak lah, sis ya. Nak, semua dari kisah ini tadi. Artinya memang hikmat Tuhan itu tidak terbatas. Ketika dia menyingkapkan kepada kita nggak bisa menyamakan semua peristiwa. Nggak bisa. Namanya hikmat Tuhan itu kan luas, tidak terbatas, tidak terselami oleh pikiran, akal, logika kita manusia. Ya. Oleh sebab itu, di sini ya luar biasa sekali. Bagi Tuhan itu, menurut Tuhan sesuatu hal yang baik. Sekalipun kita merasa kehilangan, untuk mendidik kita ngadapin manusia pun ya banyak hal yang Tuhan mau ajarkan kita supaya kita lebih peka, lebih berhikmat, menangkap pesan Tuhan, mendengar suara Tuhan itu. Kadang ya suara Tuhan itu lembut sekali dengan pelan. Kadang pun kita bisa abaikan itu, cuek kita. Hal biasa bagi kita. Suara Tuhan itu bisa datangnya dengan pelan, lembut. Sekali dia bersuara, kita nggak dengar itu. Kita cuek, kita abaikan. Sampai 3 kali. Kadang Tuhan itu terus dia masih bersuara. Nah, barulah di situ kita bergegas. Mengambil tindakan semisalnya. Nah, itulah kita dilatih untuk ketajaman roh juga. Ya, benar-benar Tuhan latih didik kita. Memiliki ketajaman, kepekaan, menangkap hikmat suara dari Tuhan itu. Satu hari kemarin, sampai 1 malam kemarin, beberapa hari ini nggak ada tidur ibu 1 malam, karena ibu harus mendampingi Cumai. Iya, karena takutnya dia ini jalan dia pergi ke bawah-bawah kolong ranjang, nggak ditemukan jenazahnya, semisal tiba-tiba sudah beraroma. Makanya kenapa jaga ibu terus. Kalau dia bergerak sedikit, kita angkat, dia tidur lagi, kembali ke bantalnya itu. Ya, ibu keluar rumah sis, itu nggak tenang, mau buru-buru cepat pulang, cepat kembali ke rumah ibu, karena ibu mau jagain dia itu. Gitu, pintu pun nggak mau ibu buka. Jangan sampai dia keluar pintu kan. Kalau tiba-tiba dia meninggal di hutan, di sawah, kita nggak ketemu dia, sis. Jadi ibu tutup terus pintu berapa hari ini. Gitu. Ya paling tidak lah, kalaupun memang dia kembali pergi untuk selama-lamanya, kan paling tidak ya di hadapan kita lah. Kita harus tahu itu dia pergi. Ya. Itu sis. Jadi ya di sisi lain juga kita merasa lega karena kita sudah melakukan bagian kita juga untuk melayani Cumai selama Cumai bertahun-tahun sama kita. Ya, di sisi itu juga tidak luput juga dari kesalahan kita. Tidak luput juga ya kita terkadang juga bisa ada salah sama Cumai. Kita juga minta ampun sama Tuhan. Ya kan sis? Di sisi lain juga ya kita merasa lega lah sudah melayani Cumai bersama-sama dengan kita di sini dan memberikan wawasan, hikmat, pengertian, pemahaman yang baru, hal yang baru, pengalaman yang baru kepada kita di sini untuk kita lebih mengerti lagi, lebih paham lagi menangani dunia hewan ini, dunia binatang ini. Oke, Tuhan sudah memberi hati kepada kita nih, memiliki belas kasih, rasa empati, kasih sayang, ya. Tapi bukan hanya cukup itu, bilang Tuhan kan. Engkau harus lebih dalam lagi mempelajari karakternya hewan ini.
bagaimana ketika dia sakit, cara nanganinya seperti apa. Kita harus paham, mengerti bahasa tubuh, bahasa isyarat, suaranya dia harus paham, kita memahami. Pada saat dia cuma berkata meow meow, itu semua ada artinya di situ. Kita harus pahami itu, sis. Silakan sis, selamat makan ya. Itu tadi batagor tuh dibelinya, berkati pagi-pagi dia beliin tuh untuk dirimu, sis. Ibu tuh tadi menangis jadi-jadinya. Kemarin ibu nggak tahan melihatnya, nangis lah sudah. Nggak tidur, ibu tuh jagain dia. Ibu nggak mau dia tuh pergi untuk selama-lamanya. Ibu nggak melihat dia. Harus ibu lihat dia. Apalagi ibu nih melihat di foto-foto video dia yang masih gemuknya, dia masih sehatnya sebelumnya itu. Ya, sementara ini dulu kesaksian kita dari peristiwa Cumai ini. Selamat jalan untuk Cumai. Semoga ini menjadi pengalaman bagi kita semua, supaya kita semakin bijak, semakin cerdas secara spiritual, memiliki kepekaan yang lebih tajam, lebih dalam lagi kita, dan menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, bijaksana dalam menyikapi berbentuk peristiwa apapun itu semua untuk memberikan wawasan yang baru, pengalaman yang baru bagi kita. Ya, kita bukan hanya siap menerima hal-hal yang selalu baik, kita juga siap menerima sesuatu hal yang menurut kita itu tidak baik. Kita harus siap menerima itu dengan ikhlas. Berarti menurut Tuhan, baik bagi Tuhan, baik menurut Tuhan. Ya, kita harus menerima semua itu. Karena semua itu ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kedaulatannya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.